Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada topik kedua di pertemuan keempat, kita akan membahas yaitu bagaimana cara menuliskan algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman Python. Seperti kita ketahui bahwa di dalam pemrograman Python tentunya itu berbeda dengan pemrograman lainnya juga. Dan pada akhir topik ini mahasiswa eh, dapat mempelajari yang pertama, nanti kita akan membahas tentang bagaimana mendefinisikan identifier, keyword, operator, dan ekspresi. Kemudian bagaimana menggunakan operator, ekspresi, dan variabel yang tersedia di Python. Kemudian menentukan tipe data dan nilai. Selanjutnya juga ada indentation, ya juga komentar. Ya, baik, kita akan mulai dari identifier. Identifier ini adalah nama yang diberikan ke dalam variabel, fungsi, kelas, atau modul. Identifier mungkin satu atau beberapa karakter dalam format berikut. Hal-hal yang dapat diperhatikan di dalam mendefinisikan identifier yaitu berupa kombinasi, bisa dapat juga berupa kombinasi dari kata huruf kecil A sampai dengan Z, atau huruf besar, ya, atau bilangan digit, atau underscore. Nah, seperti untuk identifier nama, kita bisa mendefinisikan ini adalah misalnya my country, kemudian other underscore 1, kemudian good morning, good sama underscore morning. Nah, semua ini adalah contoh yang valid. Nah, identifier di Python dapat diawali dengan alfabet. Namun, identifier di Python juga tidak boleh diawali dengan angka. Ya, misalnya 1 plus. Nah, ini tidak valid. Kemudian di identifier juga itu adalah tidak dapat digunakan apabila kita memasukkan kata kunci atau keyword. Keyword itu nanti yang ya sebuah kata kunci atau suatu kata yang dimana dianggap oleh Python itu sebagai instruksi, ya. Satu hal yang tidak dapat menggunakan spasi dan simbol khusus. Jadi tidak boleh ada spasi, simbol khusus seperti ini sebagai identifier. Dan identifier biasanya bisa menentukan atau ditentukan panjang berapapun. Nah, keyword, nah ini sebagai keyword. Jadi kita kata kunci adalah daftar-daftar yang dipesan yang memiliki arti yang telah ditentukan sebelumnya. Kata kunci adalah kosakata khusus dan tidak dapat digunakan oleh programmer sebagai identifikasi untuk variabel, fungsi. Jadi kalau kita mendefinisikan variabel atau mendefinisikan fungsi, mendefinisikan konstanta atau dengan nama identifikasi apapun, ini tidak boleh yang kata-kata di samping seperti ini. Seperti and, assert, break, class, itu adalah tidak boleh dijadikan sebagai identifier. Kemudian apabila kita mencoba menggunakan keyword sebagai nama identifier atau pengidentifikasi akan menyebabkan error, ya. Nah, berikutnya adalah statement dan expression. Sebuah pernyataan atau statement adalah instruksi yang dapat dijalankan oleh penerjemah Python. Jadi Python ini nanti akan melakukan sebuah translasi, ya, berdasarkan statement yang diberikan. Program Python terdiri dari urutan pernyataan. Jadi sequence, ya. Pernyataan adalah segala sesuatu yang dapat membuat baris atau beberapa baris dari kode Python. Misalnya Z sama dengan 1 adalah assignment statement, jadi pernyataan penugasan. Sedangkan expression adalah susunan nilai dan operator yang dievaluasi untuk membuat nilai baru. Ekspresi juga merupakan pernyataan sebetulnya. Nah, sedangkan nilai adalah representasi dari beberapa entitas seperti huruf atau angka yang dapat dimanipulasi oleh program. Nah, sebagai contoh, nilai tunggal dari 20 atau variabel tunggal Z
atau kombinasi variabel, operator, dan nilai Z plus 20 adalah sebuah contoh, semuanya adalah ekspresi. Ekspresi saat digunakan dalam mode interaktif dievaluasi oleh penerjemah dan hasilnya ditampilkan secara instan. Sebagai contoh, 8 plus 2 maka hasilnya adalah 20. Namun, ekspresi yang sama ketika digunakan dalam program Python tidak menunjukkan output sama sekali. Jadi kita perlu mencetak hasilnya secara ekspresif dengan fungsi bawaan atau fungsi atau instruksi bagaimana untuk mencetak menggunakan pemrograman Python. Nah, variabel. Variabel adalah tempat menampung bernama untuk menyimpan semua jenis data yang dapat digunakan program untuk menetapkan dan memodifikasi selama eksekusi. Di Python tidak perlu mendeklarasikan variabel secara eksplisit dengan menentukan apakah variabel tersebut adalah bilangan bulat atau float atau tipe lainnya. Untuk menentukan variabel baru di Python cukup menetapkan nilai untuk name-nya. Jika kebutuhan akan variabel muncul, perlu memikirkan nama variabel berdasarkan aturan yang disebutkan dalam subbagian berikut dan menggunakannya dalam program. Bagaimana variabel tersebut kita bisa buat? Nah, ini ada aturan yang disebutkan di bawah ini membuat nama variabel yang legal di Python. Jadi nama variabel itu tidak terdiri dari sejumlah huruf, underscore, atau dan digit. Variabel tidak boleh dimulai dengan angka, dan keyword Python tidak boleh diperbolehkan sebagai nama variabel. Kemudian nama variabel itu adalah case sensitive. Ya, jadi case sensitive itu adalah peka terhadap huruf besar atau kecil. Misalnya komputer dan komputer adalah variabel yang berbeda karena K-nya kecil, yang satu K-nya kecil, yang satu lagi K-nya besar. Otomatis itu adalah sebuah dua variabel yang berbeda. Nah, bagaimana cara memasukkan nilai sebagai variabel adalah format umumnya variabel name sama dengan expression. Jadi ingat tadi bahwa aturan nama variabel itu adalah tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada angka di depannya. Tanda sama dengan dikenal juga sebagai operator penugasan yang sederhana yang digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel tersebut. Dalam format umum, operan ini di sebelah kiri operator adalah nama variabel. Jadi sebelah kiri ini adalah nama variabel dan di sebelah kanan operator ini adalah ekspresi yang dapat menjadi nilai atau cuplikan kode apapun yang menghasilkan nilai. Nilai tersebut disimpan dalam variabel sehingga pelaksanaannya pernyataan penugasan. Operator penugasan tidak boleh dikacaukan dengan sama dengan yang digunakan dalam aljabar. Jadi nanti jangan sampai ada ini dengan ketika kita misalnya mengoperasikan sebuah aljabar, maka ini juga tidak boleh ada pengacauan ini. Nah, kita masuk kepada operator. Operator adalah simbol seperti plus, minus, sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil yang melakukan operasi matematika atau logika tertentu untuk memanipulasi nilai data dan menghasilkan berdasarkan beberapa aturan. Operator memanipulasi nilai data yang disebut dengan operan. Nah, dalam bahasa pemrograman Python itu ada 5 operator yang dikenal, yaitu operator aritmetik, operator penugasan atau assignment operator, operator perbandingan atau comparison operator, operator logika atau logical operator, dan bitwise operator. Nah, kita lihat masing-masing operator tersebut, kita ada penjelasannya di sini. Operator aritmetik digunakan untuk menjelaskan operasi aritmetika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, ini sebagai contoh. Misalnya operator plus, addition operator ini adalah operator penjumlahan. Nah, fungsinya adalah untuk menambahkan 2 operator, ya, atau lebih. Nah, ini sebagai contoh. Pi ditambah Q sama dengan 5. Sedangkan min, nah ini adalah pengurangan, subtraction, multiplication operator adalah pengalian, division operator, kemudian modulus membagi,
ya. Kemudian eksponen operator ini ada bintang, dan Floor division operator atau ini adalah untuk integral. Nah, assignment operator atau operator penugasan di sini adalah digunakan untuk menetapkan nilai yang dihasilkan setelah mengevaluasi operan kanan ke operan kiri. Operasi penugasan selalu berfungsi dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, operasi penugasan terdiri dari operator penugasan sederhana atau operator penugasan majemuk atau completion. Penugasan sederhana dilakukan dengan tanda sama dengan dan hanya menetapkan nilai operan kanannya ke variabel di sebelah kiri. Ini contohnya. Ini yang sederhana. X sama dengan 5, X sama dengan X plus 1, X maka 6. Nah, sekarang kita masuk kepada operator penugasan gabungan atau majemuk. Nah, ini mendukung notasi singkat untuk menghindari pengulangan variabel sisi kiri di sisi kanan. Compound assignment ini adalah kombinasi operator dengan operator lainnya dengan menggunakan sama dengan, kemudian ditempatkan di dalam operator original. Sebagai contoh, X sama dengan X plus 1, maka di dalam ringkasnya ketika kita menggunakan compound assignment, maka kita bisa menggunakan X plus sama dengan 1. Nah, ini ya, X sama dengan X plus 1, maka bisa diringkas menjadi X ya, X plus sama dengan 1. Nah, ini contohnya list assignment operator ya. Seperti ini, sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan, dan seterusnya. Ini adalah kita bisa menggunakan assignment operator ya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada bagaimana operator perbandingan. Ketika nilai dua operan harus dibandingkan, maka operator perbandingan digunakan. Output dari operator perbanding ini selalu merupakan nilai boolean baik true atau false. Operan dapat berjumlah angka atau string atau nilai boolean. Sering dibandingkan huruf demi huruf menggunakan nilai ASCII. Sehingga sehingga P kurang dari Q dan Aston lebih besar dari Asar misalnya. Nah, sebagai contoh ini adalah ada operator perbandingan ini ada equal to, not equal to, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, lesser than or equal to, kurang dari sama dengan. Nah, ini sebagai contohnya, P sama dengan is not true. P tidak sama dengan Q, maka true. P lebih besar dari Q. P lebih besar dari Q, maka is not true. Sebagai contoh ya. P kurang dari Q, P kurang, ini adalah sebagai contoh daripada list of comparison operator atau operator perbandingan. Berikutnya, operator logik atau logical operator. Operator logika ini digunakan membandingkan atau meniadakan nilai logika operan mereka dan mengembalikan nilai logika yang dihasilkan. Nilai operator tempat operator logika beroperasi mengevaluasi ke true atau false. Hasil dari operator logika selalu merupakan nilai boolean, yaitu true atau false. Sebagai contoh, ini adalah list operator logical. Logical or, logical not. Ya. Jadi P and Q hasilnya false, P or Q hasilnya true, not P hasilnya. Nah, ini kita lihat misalnya kalau Boolean logic ada sebuah variabel P dan Q. Jika P ya kan, P and Q adalah hasilnya true, P or Q hasilnya true, not P yaitu false. Nah, apabila di sini P-nya adalah true, Q adalah false, maka P and Q adalah false. Ya. P or Q adalah true, not P tidak ada di sini. Apabila P-nya false, Q-nya adalah true, maka P and Q adalah false. P or Q true, hasilnya true. Not P adalah true.
Apabila P-nya false, Q-nya false, maka P and Q adalah false, P or Q adalah false, dan not P adalah tidak ada hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau bitwise operator ini adalah memperlakukan operan mereka sebagai urutan bit dan melakukan sedikit demi sedikit operasi. Ini adalah jarang yang digunakan karena di sini ada binary AND, binary OR, binary XOR, binary ones complement, dan binary left shift, binary right shift. Ini adalah merupakan bitwise operator. Nah, kita masuk kepada tipe data. Tipe data di dalam Python, tipe data dasarnya itu adalah number, boolean, string, dan non. Ya, mungkin di pertemuan sebelumnya Anda juga pernah mempelajari tentang tipe data dalam pandangan sebuah algoritma. Nah, kita masuk kepada pemrograman Python. Bagaimana tipe data dasar yang dimiliki oleh Python. Nah, pertama kita tipe data number. Tipe data number ini adalah bilangan bulat, ya, angka, titik pecahan, bilangan kompleks termasuk dalam kategori angka Python. Didefinisikan sebagai integer, float, dan kompleks. Kemudian bilangan bulat bisa dengan panjang berapapun, hanya dibatasi oleh memori. Jumlah titik pecahan akurat hingga 15 tempat desimal. Bilangan bulat dan titik pecahan dipisahkan oleh koma desimal. 1 adalah bilangan bulat, 1,0 adalah angka titik pecahan. Bilangan kompleks ditulis dalam bentuk X plus YJ, di mana X adalah bagian nyata dan Y adalah bagian imajiner. Tipe data boolean mungkin tidak tampak sangat berguna pada awalnya, tetapi penting ketika kita mulai menggunakan pernyataan bersyarat. Bahkan karena sebuah kondisi benar-benar nyata, pertanyaan yang atau tidak, jawaban untuk pertanyaan itu adalah nilai boolean, baik benar atau salah. Nilai-nilai boolean benar dan salah diperlakukan sebagai kata-kata yang dicadangkan. String terdiri dari urutan atau beberapa karakter yang dapat mencakup huruf, angka, dan tipe karakter lainnya. String juga dapat berupa berisi spasi. Kita dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda untuk mewakili string dan juga disebut string literal. String multiline atau multibaris dapat ditandai menggunakan tanda kutip 3 kali lipat. Ya. Ini adalah nilai konstansa atau tetap, bukan variabel yang kita sediakan secara harfiah dalam skrip kita. Nah, ini contoh string. Jadi S sama dengan this is single quote string. S sama dengan this is double quote. Ini tanda petik 2. Nah, ini ada multi-line, arti multibaris. Maka kita bisa tanda petik, ya, seperti yang ini adalah multibaris menggunakan tanda kutip 3 kali lipat. Ya, 3 kali lipat. Nah, ini. Ya, string 3 kali lipat, ya. Ada tanda petik 3 di keyboard Anda. Nah, itu adalah untuk multi line, ya. Kemudian tipe data noun ini adalah juga tipe data khusus di Python. Tipe data noun ini sering digunakan untuk tidak adanya nilai, ya. Nah, sekarang identitasi. Nah, indentation dalam Python ini sangat penting. Nanti kita lihat gambarnya. Kenapa? Karena ini adalah bukan masalah gaya. Jadi identasi ternyata itulah blok persyaratan. Jadi prinsip ini membuat kode terlihat lebih bersih dan lebih mudah dipahami untuk dibaca. Setiap pernyataan yang ditulis di bawah pernyataan lain dengan identasi yang sama ditafsirkan milik blok kode yang sama. Jika ada pernyataan berikutnya dengan lebih sedikit identasi ke kiri, maka itu hanya berarti akhir dari blok kode sebelumnya. Kita lihat contohnya. Nah, ini blok identitas di Python. Jadi ini ada blok 1, ada blok 2, ada blok 3. Ini bukan masalah gaya, tetapi ini adalah requirement. Artinya ini adalah merupakan syarat supaya Python itu berjalan dengan baik. Nah, ini blok 2 continuation. Nah, ini jadi blok 1 ini ada ininya lagi. Jadi kalau misalnya akhir blok
kita akan mengakhiri blok di 2, maka akan lurus dengan blok 2. Kita akan mengakhiri blok 1, maka akan lurus dengan blok 1. Jangan sampai kita mengakhiri blok 1 berada pada lurus di dalam identasi blok 2. Jadi dengan kata lain, jika blok kode harus bersarang dalam atau nested, maka pernyataan bersarang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Dalam diagram di samping, blok 2 dan blok 3 ditumpuk di bawah blok 1. Biasanya 4 ruang putih digunakan untuk identasi dan lebih disukai daripada tab. Ya. Identasi yang salah akan mengakibatkan kesalahan identasi sehingga programnya error. Ya, oke, nanti kita akan lihat pada pertemuan kelima ya tentang bagaimana implementasi daripada block identification di Python ini. Komentar adalah bagian penting dari program apapun. Komentar adalah teks yang menjelaskan apa yang program atau bagian tertentu dari program yang coba dilakukan dan diabaikan oleh penerjemah Python. Artinya komentar ini nanti tidak akan dieksekusi oleh si shell daripada Python. Komentar juga fungsinya adalah dalam membantu programmer memahami, memelihara, dan mendebug program. Mendebug itu adalah suatu proses. Dia akan melakukan tracing bagaimana kesalahan-kesalahan. Melacak kesalahan itu adalah debug program. Python menggunakan 2 jenis komentar, yaitu single line dan multi line, atau satu baris dan komentar multi baris. Kita lihat komentar satu baris. Nah, ini single line comment. Di Python menggunakan simbol hash untuk mulai menulis komentar. Simbol hash membuat semua teks mengikutinya pada baris yang sama menjadi komentar. Jadi misalnya kalau kita ada satu komen ya, kemudian di sebelahnya kita bisa ada satu instruksi, kemudian kita akan menjelaskan daripada instruksi tersebut, maka kita harus ketik di sini bahwa harus kasih ketik komennya hash this is single line Python. Nah, ini kalau yang multi line seperti ini. Multi line adalah ke bawah ke bawah kita bisa berikan seperti ini. Nah, kalau misalnya multi line-nya adalah menggunakan kutipan 3 kali lipat, maka seperti ini. Tetapi ini saya jarang menggunakan. Untuk multi line saya menggunakan yang seperti ini, yang ini. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada topik kedua ini. Terima kasih, dan nanti ada di akhir modul ada kuis sebanyak 10 pertanyaan. Silahkan nanti Anda bisa menjawab. Kuisnya berupa multiple choice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.